Ya memang satu, makanan Indonesia itu sangat jarang Mm-mm. di sini. Makanya memang cita-citanya ya untuk melestarikan. Mm-mm. Aku baru bikin usaha nih, terus ini dapurku kayak gitu loh. Aku Mm-mm. punya dapurku di sini, alamatnya sekian-sekian, terus mereka nanti bakal ngecek kayak gitu loh. Apakah diizinkan, apakah itu memenuhi syarat atau enggak kayak gitu. Kalau Mm-mm. website, sementara sekarang kan memang aku untuk memasarin yang produk makanan jadi itu, gudeg, Mm-mm. terus sama sambal. Ada di buku menu atau misalnya di luar dari yang nggak ada menu kita juga bisa pesan misalnya di luar dari yang ada di situ bisa juga Bisa, bisa. Bisa kalau kalau bisa kalau itu memungkinkan, bisa saja ada gitu. batasnya misalnya harus berapa porsi atau berapa Ada. ada Kecuali, batasnya juga. kalau misalkan dia satu orang gitu ya, satu orang pesan menu yang memang nggak sedang diproduksi, itu memang ada minimal kayak gitu. Hmm. Nah itu kalau untuk harganya sendiri berkisar berapa? Nasi gitu aku berkisaran mulai dari 15 sampai kayak 23, Kalau dua apa puluh tiga. itu? Jadi menu-menu lengkap kayak gitu. Jadi kayak misalkan kan Indonesia banyak tuh kayak misalkan menu-menu nasi campur. Hmm. Mulai mau nasi yang bentuk nasi uduk Betawi kayak atau mau nasi nasi campur Bali sampai nasi Padang campur kayak gitu loh. Kayak gitu range apa harganya gitu aku mulai dari 15 Sampai sampai 20-an ke ya 20-an. Semua produk itu aku launch-nya tahun lalu, tahun lalu. Nah itu harga awal satunya Januari. berapa kalau untuk sambal? Sambal 6 euro. 6 euro. Oke. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada yang mau, misalnya hanya minta satu juga masih tetap. Misal. Ya, Ah, naturally. oke. Itu kan semua tergantung mereka lah. Kan nggak ada sih kalau di websiteku, maksudnya untuk di online shop, aku nggak ada minimal minimal Batasan untuk pemesanan. nggak ada. Cuman up 100 euro versan Kosten Fry gitu. Kalau di atas 100 euro itu Iya, pengirimannya ini ya gratis. gratis. Hmm. Mm-mm. Gitu. Nah, eh, sebelumnya itu kan misalnya pernah catering kalau nggak salah di ini ya di KJRI ya. Bukan KJRI. Yang waktu itu ada acara itu, terus Mm-mm. ada catering gitu kan. Mm-mm. Cara proses awalnya itu misalnya mereka nih saya punya sesuai budget atau Mm-mm. uh, kita punya menu misalnya Ayu punya menu nih saya Mm-mm. menawarkan menu dengan jumlah segini itu gimana? Mm-mm. Biasanya kalau untuk catering selalu aku punya menu, sudah punya menu, terus apa? Terus mereka biasanya overlay, misalnya pertimbangkan, oh misalkan buat mereka over dari budget mereka tuh, terus atau bisa di otak-atik enggak, atau misalkan gimana. Ya Oke. aku masih lumayan fleksibel kok. Jadi Tuh. kita yang mengajukan ya Bu Ayu yang mengajukan terus baru mereka yang coba Mm-mm. pertimbangkan. Iya gitu. Ada nggak misalnya, nih saya punya misalnya ada budget nih segini, Heeh, kira-kira masak apa ya, gitu. heeh, heeh. Ada Iya, juga yang, ada. oke. Tuh. Mm-mm. Sejauh ini dalam jumlah yang besar itu Mm-mm. acara apa? Catering untuk apa? Untuk acara di konsulat waktu itu, untuk acara apa ya? Pokoknya semacam gathering gitulah. Berapa ini? Berapa jumlahnya? 100, 200, 150, 300, berapa? 150. 150. Nah, itu pengerjaannya Ayu sendiri atau memang ada misalnya ada yang bantu atau memang pure sendiri? Biasanya sendiri. Sendiri. Luar biasa. Aku sendiri. Luar biasa ya. Berarti itu kerjanya gimana itu? Kan harus potong-potong, bumbu-bumbu, terus harus ini itu. Misalnya kan, nih jam 5 harus sudah selesai. Itu Mengkoordinirnya kayak apa? Ya memang itu di bagian persiapannya harus hmm, harus bagus, harus matang. Kalau untuk proses masaknya, ya walaupun banyak,
memang lebih lama dari masak biasa ya. Cuman masakan Indonesia kan bisa dimasak secara jumlah besar dan itu sebenarnya nggak Nggak makan dalam waktu satu waktu kan, lama. bisa juga dicicil. Nggak juga sih, waktu itu juga aku kayak yang beneran jadi hari itu juga gitu loh. Jadi untuk Oke. itu makanan untuk makan malam, aku masaknya itu juga siang gitu sih. Cuman persiapannya itu harus sudah semua udah siap kayak gitu. Jadi Itu kayak yang udah mesti potong-potong dipikir. bumbu, jadi tinggal terakhir Nah, gitu. masukin, iya. Masuk-masukin. Gitu. Mhm. Mm-mm. Itu nggak stres ya Bu? Atau udah terbiasa jadi Bisa stresnya kalau sudah nggak lagi stres gitu, udah lewat aja stresnya, itu gak stres ya, Bu. enggak ya? Enggak ya? Waktu itu sih enggak. Oh enggak ya? Oh udah karena udah terbiasa. Jadi yang terbiasa jadi biasa kan? Jadi sebenarnya begini, kalau stres dalam kerja pasti ada ya. Jadi kayak Hmm. misalkan tantangannya, terus stres sih pasti stres sekali. Cuman kan itu bagaimana caranya kita ngatur stres supaya supaya balance gitu loh. Kita nggak sibuk sama stresnya gitu. Jadi stres kan biasanya karena ada anxiety, karena panik kayak gitu kan. Atau maksudnya paniknya itu oh selesai nggak ya, atau apa sanggup nggak ya, atau gitu-gitu. Terus enggak sih kalau aku secara apa selama ini apa ya, kayak prinsipnya ya dilakuin aja gitu. Yang penting Nah, ya di plan yang benar pas gitu. saat mengalami saat misalnya stres, itu apa Mm-mm. yang dilakukan misalnya? Mungkin kejenuhan mungkin sedikit ada, atau ya pokoknya stres atau jenuh gitu, ngatasinnya gimana itu? Biasanya ngapain? Istirahat, istirahat Istirahat. harus. Jadi kayak misalkan kayak awal-awal dulu ya, itu tuh beneran, aduh, memang sih aku cinta masa kayak terlalu cinta gitu ya kalau dibilang. Jadi kayak lupa waktu, lupa sama diri sendiri, kayak gitu-gitu. Suami Terus jangan lupa yang mana. waktunya enggak karena di, dia selalu muncul untuk membantu. Oh ya, Loh dia iya sangat apa ya, kayak supporter nomor satu. support banget lah. Iya. Nah, itu kan dulu tuh kayak terus mengabaikan apa ya, kebutuhan pribadi kayak gitu loh. Kayak misalkan terus hmm, akhirnya setelah setahun terakhir, ya setahun ini beneran itu beneran kayak badan itu protes, kayak itu protes tuh secara badan itu juga ada stres juga kan. Ya, Bukan tanpa bukan disadari. bukan otak doang kayak gitu. Ya. Tapi akhirnya yang menunjukkan maksudnya oh mesti ini udah mesti ambil tindakan, mesti beneran yang eh, misalkan dalam sehari kerja kayak gitu ya, kayak gitu harus diatur porsinya, harus istirahat harus ada gitu loh, dan bagaimana cara kerja secara efektif kayak gitu, enggak yang ya lama kerja terus habis itu hasilnya sama aja atau kayak Terus gitu. sekarang sistem kerjanya gimana? Kalau karena masih apa ya susahnya kalau misalkan ya kerja wira swasta sendiri itu mau dibilang istirahat penuh sebenarnya ya bisa karena kita bebas ya mau nentuin kapan mau kerja kapan Yang mau lakukan libur. kita sendiri kan. Cuman kan karena udah wira swasta tuh pasti ada yang harus dikerjain kayak uh, urusan kertas-kertas kayak gitu-gitu. Misalkan nggak kerja secara fisik yang mesti masak atau produksi, tapi kayak misalkan ngantornya kan di rumah kayak ngurusin itulah apa bayar ini itu kayak Ya gitu-gitu betul. ya itu ada memang hari kayak 2 hari dalam seminggu itu aku pakai buat entah istirahat entah ya sambil itu ngerjain Tapi kalau kertas-kertas. weekend kadang-kadang masih juga kerja atau weekend benar-benar waktunya untuk keluarga atau buat sendiri gitu. Kadang-kadang kayak misalkan tergantung apa abstraknya ya, apa pekerjaannya gitu. Karena Kerjaan. aku sekarang aku lebih pilih-pilih sih sekarang karena mulai tahun depan kayak aku lebih fokus ke
produksi makananku itu gitu loh. Jadi kayak pelan-pelan kayak catering di Ada dikurangi disampingin dulu. mungkin ya, dikurangi. Ya, dikurangin porsinya, dikurangin banget. Karena lebih iya, kita kalau misalkan mau bisnis dan mau maju, memang harus ada prioritas dan Ya, ya betul. kita nggak bisa ya milih semuanya karena kan Betul. juga ada batas gitu. Ya. Jadi nanti untuk tahun depan lebih ke produksi, untuk makanannya sendiri ya, jadi catering ya hanya mungkin 10-20%. Ya, seperti aku, I will say 20%. 20%. Jadi tergantung juga ya cateringnya seperti apa kali dilihat dari. Iya, betul-betul. Jadi kalau menurutku ribet dan maksudnya itu sebenarnya nggak loan sih, nggak aku ambil. Sekarang ini waktu masa pandemi ini gimana kondisinya? Masih tetap aja kan, tapi peminat Tetap. itu lebih banyak mungkin kan sekarang lebih banyak orang lebih apa ya, lebih online, lebih Kerja. inilah gitu kan, makanan dari kadang-kadang Iya, pengen masak malas gitu loh. Apa iya. aja gitu. Iya, betul. Kalau di alhamdulillahnya ya, kalau untuk aku justru malah lebih meningkat. Dibandingkan yang Karena sebelum ini pandemi ini atau iya, maksudnya karena kan sebelum pandemi juga kan itu juga masih awal, terus terus ini tahun kedua, kedua? itu lebih dan maksudnya momentumnya juga kok pas Iya, betul pas ada betul betul. pandemi gitu. Tapi alhamdulillah tetap tetap income, income, apa namanya income. Income-nya. Justru Ya, istirahat kurang-kurang kayak gitu. Akhirnya gimana ya, mesti karena apa beneran mikir prioritas ke depan apa yang pengen aku capai kayak ya. gitu. Karena kan kalau misalkan dikerjain semua bakal malah berantakan semua Iya, gitu loh. betul. Kayak misalkan untuk produksi kan itu bisa diatur reglemasi, terus misalkan sistemku sudah jalan, aku bisa ambil pegawai gitu kan. Iya. Jadi kan nanti tersistem gitu. Nah, selama perjalanan dari awal sampai sekarang ada kendala atau suka dukanya selama perjalanan, eh, atau kalau usaha sendiri itu gimana sih gitu? Ya banyak lah. Maksudnya suka dukanya lebih ke dengan diri sendiri ya. Kayak dengan Kundan, maksudnya selama ini nggak ada yang Gak ada yang sangat rewel, berarti. konsumen aman-aman aja. Ya, maksudnya nggak ada yang gimana gitu. Maksudnya ya pastilah ada yang nawar, pasti gini. Itu tantangannya ya. Terus habis itu, tapi kalau ada yang misalkan seperti itu, ya dijelaskan dengan baik-baik. Misalkan, oh kalau nggak bisa ya nggak bisa. Misalkan mereka minta alasan ya dijelasin ya yang seperlunya kayak gitu. Karena kan ya kita punya kosten untuk yang kita harus Ferdinand juga ya, mesti harus untung juga dan Iya, harus betul. betul ya itulah karena Kita kan kan tenaga, listrik juga dan lain-lain. ya semuanya nggak simple lah kayak gitu. Kalau orang usaha ya memang mesti niat dan nggak bisa kalau kita jual murah kayak gitu, jual murah terus gitu nggak bisa gitu. Ada satu titik yang, aduh ini gimana ya, misalnya ada kendala yang benar-benar besar gitu. Menurutku sendiri atau misalkan ya secara kenyataannya kalau misalkan kita ada apa sesuatu yang um, ada masalah atau oh ini gimana ya pasti ada solusi sih, maksudnya pelan-pelan ada solusi dan ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada gitu. Terus eh, selalu optimis aja gitu. Ya, betul. Misalkan masalah apa ya, birokrasi paling ya cuman oh misalkan sekarang ya aku mau produksi masakan yang daging-dagingan, ada produk hewaninya gitu loh untuk makanan yang siap saji itu, maksudnya masakan yang dikemas di gelas itu loh. Kalau sebelumnya kan atau sampai sekarang kan masih yang bentuknya vegetaris atau vegan kayak gitu. Nah, itu kan butuh butuh nanya-nanya ke maksudnya birokrasinya gimana ya untuk
untuk misalkan aku mau expand nih, mau mengembangkan produk yang ada dagingnya gitu. Terus ya mesti berarti kan mesti hubungin si A, si B dari Departemen Kesehatan gitu. Terus ya gitu doang, tapi kan selalu dapat pencerahan. Oh, kamu mesti begini gitu. Mungkin kamu nggak butuh juga kok izin yang ekstra karena kan kamu masih kecil kayak gitu. Oke. Gitu. Karena kalau masih usaha kecil sih apa ya? Cincai lah maksudnya Ya, nggak soalnya banyak. nggak terlalu rumit mungkin ya, masih seputar mungkin ya konsumen atau apa gitu kali. Iya, kalau untuk birokrasi pun juga selama ya kamu kan juga belum punya pegawai. Kalau misalkan itu masalahnya nanti kalau misalkan udah rada kompleks punya pegawai, terus misalkan income kamu nambah, itu kan berurusan sama apa asuransi kayak gitu kan. Maksudnya Betul. ya misalkan kamu mesti bayar asuransinya lebih tinggi, Lebih terus tinggi lebih banyak ya. mesti bayarin kalau punya pegawai juga bertanggung jawab bayarin mereka asuransinya kayak gitu-gitu. Terus apa buhaltungnya juga lebih rumit gitu. Gitulah tantangannya. Uangnya ya, betul. Ya tantangan keribetan kerja kali ya untuk lebih lebih menyita waktu karena lebih ribet gitu. Jadi sekarang di masa pandemi ini membawakan berkah ya Bu, maksudnya lebih banyak. Iya iya Semuanya benar-benar iya, dengan pandemi ini semuanya pasti ada hikmahnya. iya ada hikmah betul. Cuma apa kalau di dari pihakku kan kalau aku bilang ya bersyukur banget gitu kan nggak ketroven, nggak yang kena dampak langsung dengan seperti yang orang apa ya bidang gastronomi yang lain kayak gitu. Itu kasihan sekali kan kalau yang bentuknya seperti restoran Harus atau ditutup, hotel gitu-gitu ya, kan. ya semoga cepat berlalu. Udah ada vaksin Oke. nih, Gimana? udah ada vaksin, semoga Ya, dengan itu. vaksinnya kan tapi nanti akhir tahun Bu untuk kita-kita. Kok akhir tahun depan, bukan akhir tahun ini? Kan untuk garda terdepan dulu dong yang dibutuhkan. Iya, Untuk sama kita nggak manula tahu ya. sih ya, cuman baca-baca kalau nggak salah Hmm. baca sih kemungkinannya mungkin di akhir-akhir tahun atau nggak tahu juga sih tapi. Iya, ya Ya, semoga lebih cepat lah ya. mudah-mudahan. Betul. Ya tetap sehat lah, semoga Ya, nggak kena semuanya. itu. Sekarang yang terpenting sehat itu penting Bu. Jadi jangan terlalu Ya, capek Bu. Jadi kalau badannya sudah lelah, itu iya, iya, kadang nggak kerasa kita masih yang pengen, masih pengen yang wah semangat, tapi badan dia menolak gitu. Kadang-kadang kerasa iya. gitu kan. Gimana bilangnya? Ahnya. Soalnya ngalamin Bu ya, maklumlah saya kan udah agak-agak itulah ya, gitu kan. Sampai aja dong. Sampai aja udah. Jadi ya itulah harus tahu diri lah ini badannya. Benar Iya, apa? iya betul. Mencintai badan itu sangat penting. Iya betul. Sangat sangat penting. Kerasa banget Bu ternyata. Ya ampun ya. Iya. Iya, kayak aku pun sekarang kayak misalkan makanya kalau misalkan ngambil um, customer itu beneran yang kayak oh ya ini bisa aku kerjakan, ini efektif dan ini menguntungkan gitu loh. Tapi kalau misalkan ribet dan udah nggak minta maaf gitu. Aku biasanya aku malah rekomendasikan ke orang lain gitu loh. Supaya ya orang ini dapat solusi untuk dia pengen apa dan orang lain dapat rezeki juga kan gitu. Satu pertanyaan lagi nih Bu, untuk stoknya sendiri banyak banget ya tanya tadi padahal stok, misalnya stok sambal dan gudeg itu dibikin berapa porsi? Untuk satu kali produksi. Satu kali produksi berapa? Kayak 100 gitu. Satu batch satu gede gitu punya 100. Ini Lagi. sebulan sekali sih sekarang. Masya Allah, luar biasa ya. Laris manis loh Bu, itu beneran. Alhamdulillah. Cuman ya untuk mengerjakan satu orang itu cukup lah. Cukup capek. Ya pastinya lah, tapi ya proses Bu insya Allah nanti kalau rezekinya ini juga nanti kan ngerekrut orang, jadi bisa bantu-bantu. Iya, harus itu. Iya. Maksudnya karena
kalau kita, misal aku pengennya berkembang ke depan, mesti untuk setiap hal ada yang membantu. Harus Iya, orang itu, kalau kita mau maju harus punya tim. betul. Kalau sendirian Tim bakal kerja yang itu. betul-betul, ya. Iya. Saling berbagi. Kalau sendirian ya jongkok aja sendiri di situ. Kasian kan? Nggak Apalagi waktunya maju-maju. capek pengen istirahat nggak bisa, dikejar waktu gitu kan. Iya, kerja melulu. Ah, Hmm. enggak, kan untuk harus bahagia. Harus bahagia. Betul dong. Harus ada waktu untuk diri sendiri, memanjakan diri sendiri gitu. Iyalah. Ini pemesanannya sejauh ini masih di Jerman atau pernah keluar juga? Misalnya ke Belanda atau ke mana? Spanyol kali. Oh, pernah Selama juga. selama 2 tahun terakhir ya untuk makanan yang Nah, itu. Spanyol pernah, wow. Iya, iya. Jadi tapi makanan yang sudah jadi itu. Jadi Tapi kan nggak ada itu kan kendala ya di pengiriman kalau untuk ke luar nggak negeri? ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Selama Uni Eropa loh ya. Sama Swiss lah, Swiss. Iya, Swiss. Mm-mm. Oke, berarti Spanyol. Mm-mm. Mantap. Ke Afrika belum pernah sih. Coba aja, kan mengibarkan sayap gitu loh, Bu. Iya. Ya kan tadi ceritanya ya kalau Uni Eropa sih semua lancar. Tapi ke Cuma Belanda gitu belum pernah. ke Belanda malah belum pernah sih. Karena aku tuh terserang loh selama 2 tahun terakhir aku bikin usaha ini, itu tuh minim sekali promosinya. Karena aku ya itu sibuk sendiri. Iya, sibuk Karena sibuknya satu ngurus ya. satu biji manusia mesti ngurusin. Tangan pun hanya ada dua loh, Bu. Nggak bisa ada Iya, gitu kan. iya, makanya itu pun udah dibantuin sama suami untuk Hmm, ngurusin website, website terus dan itu kan lain-lain. juga bikin website sendiri, desain verpakung sendiri. Semua sendiri, luar biasa, Masya Allah. Itu Wanita karena kuat harus kuat dong. ya itu sebenarnya karena demi demi berhemat sih aku bilang, demi berhemat untuk karena kan sekarang bandingin, oh misalkan label aku pesan ke orang, karena aku label konsep misalkan pakai kertasnya kertas yang kertas alami gitu loh, bukan kayak model yang stiker yang orang kayak yang diproduksi Langsung dalam masker. tempel gitu ya? Bukan. Bukan, jadi punyaku tuh kertas kayak kertas daur ulang gitu, terus labelnya di print di situ gitu. Nah sebenarnya itu tuh bisa dilakukan sendiri gitu loh. Nah maka dari itu memutuskan kan udah compare harga ke produsen label dengan misalkan oh kalau ngeprint sendiri berapa jatuhnya gitu loh per label gitu. Jadi akhirnya aku beli printernya, beli. Oh, wow. Tak pikir Iya. itu ya label yang ada di sambal hijaunya itu, Hah? tak pikir punya konsep sendiri gitu. Nah ini udah tinggal ngeprint ke orang gitu. Ternyata Iya semua memang. sendiri. Ya desain memang kita sewaktu harus Ya nyiapin ya harus kayak iya kan gitu. konsep Mau, sendiri. Maksudnya mau di print produksi untuk nyetaknya sendiri itu gimana? Sendiri? pakai itu, pakai printer laser gitu, Iya, maksudnya printer yang gede. sendiri. Sendiri. Luar biasa. Tak pikir ke orang gitu ke tempat Enggak, ya. enggak, enggak, enggak. Jadi kayak desain segala macam kayak, nah itu juga maksudnya cerita di balik satu gelas sambal atau satu gelas gudeg itu kan rentetannya panjang. Kayak dulu bikin desain itu sampai setahun loh itu. Karena ya disambi-sambi dan bikin Hmm. sendiri, belajar Photoshop otodidak. Semua sendiri ada waktunya buat ngerjain ini, terus waktunya di dapur, terus waktunya dan lain-lain gitu kan ya. Iya, Jadi dan ya, sibuk mm-mm. pastinya itu. Mayoritas waktuku selama ini tuh habis untuk masak, untuk di dapur. Jadi sayang sekali kayak website itu terbengkalai. Masih Ya. banyak sekali yang aku pengen perbaikin untuk dibagusin kayak gitu. Terus nambah-nambah produk itu Ya, kan ya. supaya menarik kayak gitu. Nah, sekarang ini udah ketemu tombolnya, udah sadar. Udah ada Udah kuncinya, stop udah nemu ya. lubangnya. Hmm, Mana? ya, 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 ya. ya gitu. Ya, semoga sukses ya Bu, semuanya. Alhamdulillah. Thank Makin you. berkembang, makin pokoknya banyak diminati banyak orang. Terus Iya, pelanggannya banyak. amin. Ya, gitu. Tapi memang benar harus sabar loh ya untuk Pokoknya siapapun yang mau mulai
berwirausaha, apalagi ya di negara orang kan, kita mesti menyesuaikan peraturannya. Terus kedua, misalnya kita punya beneran konsep yang nggak mainstream, nggak biasa, jangan apa ya, jangan putus asa, jangan putus asa, jangan berkecil hati, pokoknya selalu optimis. Karena kayak misalkan aku dulu setahun pertama itu kayak beneran ini siapa ya yang mau beli kayak gitu ya. Memang banyak kayak kalau dari kalangan orang-orang dekat gitu, bikin gudeg aja kan jarang kayak gitu-gitu kan. Ya mereka berpikirnya gampang sekali gitu loh, tapi kan entah kalau yang beli kamu doang kan, ya aku mana bisa hidup gitu loh. Terus akhirnya kan tapi tetap aku bikin gitu loh, ya aspirasinya memang udah kan resep kuno dan memang sangat jarang orang tahu. Walaupun itu juga sangat gesmaksake, tapi aku tetap pede gitu loh, maksudnya ya udah dicoba aja kayak gitu. Sampai ini tahun kedua baru jalan. Aku bilang jalan loh ya, tahun pertama aku bilang kayak aduh, paling siapa sih ini yang beli kayak gitu-gitu. Semuanya butuh proses, Ibu, nggak mungkin yang langsung celing gitu kan. Ya, harus sabar, harus percaya. Pokoknya suatu saat pasti ada momennya buat itu, buat kita gitu. Mungkin ada lagi ini masukan lagi. Harus tekun aja, harus tekun sama. Betul. Kalau ya cinta apa yang kita kerjain itu aja. Betul sekali. Iya, dan harus istirahat itu kunci untuk semua orang self-standing. Ya. Mesti ada waktunya ya, ada masanya memang benar-benar harus istirahat. Iya, karena untuk ya seperti ya itu kayak ngurus rumah tangga ya, bukan rumah tangga ya. Malah itu mengorganisir hidup lah. Itu mesti ada prioritas, terus kemudian badan itu kan untuk kita mau operasikan semuanya ya, itu mesti sehat. Betul. Sehat luar dalam. Itu sih Bu, sehat itu nggak bisa dibeli soalnya. Ya, makanya obatnya nggak ada. Sehat itu mahal sekali, jadi ya benar-benar harus jaga. Iya, betul. Terima kasih banyak ya Bu Ayu atas waktunya. Ini benar-benar manfaat banget.